Oh iya, izin nambahin lagi teman-teman. Ketika kita bicara perjanjian dan kita mengajukan gugatan ke pengadilan, itu lebih alangkah baiknya sebelum ke pengadilan itu kita harus mengirimkan surat somasi gitu. Iya, sebanyak 3 kali. Betul. Dan somasi itu sebuah surat yang bicara jangka Peringatan. waktu, peringatan ya, jangka waktu gitu. Kita misalkan di surat somasi tersebut menjangka waktu kan dalam waktu seminggu gitu. Dan seminggu itu nggak dibayar, misalkan bicara utang gitu ya, kita harus mengirim somasi lagi sampai 3 kali. Dan ketika 3 kali itu nggak dibayar juga ya udah sudah di pengadilan. Seperti itu. Karena itu menjadi sebuah bahan bukti yang kuat gitu bahwa memang dia itu lalai gitu, bahwa dia itu melakukan prestasi. Seperti itu. Izin menambahkan juga, ketika kita akan mengajukan yang namanya surat somasi, itu kita juga harus memasukkan surat somasi itu misalkan kayak ke pos apa namanya? Kalau pos Indonesia gitu. Iya, itu harus ke pos Indonesia. Karena apa? Kan ada biasanya kan kalau misalkan di pos-pos itu kan ada tanggalnya, kita kirimnya ke siapa, kayak gimana. Nah, itu tuh wajib harus di pos. Nggak bisa kita ngirim langsung gitu ke rumahnya, atau mungkin secara pribadi kita yang ngirim, itu tidak bisa. Jadi yang lebih kuat itu ketika ingin mengirimkan surat somasi itu melalui pos. Itu sedikit menambahkan aja. Jadi kalau misalkan mau mengajukan gugatan itu harus ke pos. Mau ini nanggepin tadi perihal pos-pos itu. Ini sependek pengetahuan saya seujung kuku, surat somasi itu sebenarnya nggak perlu lewat pos, tapi biar lebih kuat itu sebenarnya melalui kuasa hukum. Iya. Jadi surat somasi itu pakai kopnya kuasa hukum, dan surat somasi itu harus diterima sama yang kita somasi. Pun nggak diterima, kita memastikan itu nyampe rumahnya gitu. Nah terus juga kenapa kita harus melakukan surat somasi itu sebagai bentuk upaya kita, ada upaya untuk menagih. Kan kalau kita ngomong sih udah nagih kok hakim lagi mulu, ya mana buktinya? Nah surat somasi itu sebagai bukti upaya kita, ini kita udah ngiketin gitu. Cuma aku kan emang udah biasa bareng orang ini juga ya. Cuma memang setiap aku ini kayak diskusi atau misalkan aku bareng sama teman-teman di LBH Tri Nusantara ya, itu memang harus melalui pos itu, karena memang kan ada tanggalnya, ada waktunya kapan kita mengirimkannya gitu kan. Jadi itu menjadi buktinya, menjadi bukti kuatnya ketika biar konkret bahwa kita sudah mengirimkan ke pos Indonesia dan dia yang akan mengirimkannya, entah sampai atau tidak itu sudah terdata gitu di pos. Nah kalau sumber yang gue dapetin kayak tadi aku bilang. Izin menambahkan juga ya teman-teman ya, bicara soal pos Indonesia. Nah ini saya juga baru tahu nih alasannya. Jadi kenapa waktu itu ketika saya mendapatkan surat pemanggilan BAP itu memang lewat pos Indonesia. Mungkin ini salah satu bentuk dari penguatan argumentasi tadi ya, kenapa pos Indonesia ya, karena dari kepolisian pun ketika memanggil saksi untuk melakukan pemanggilan BAP itu melalui pos Indonesia. Tapi memang pakai pos Indonesia memang lebih akurat dan datanya juga lebih benar-benar. Ya. Karena itu punya negara. Iya. Iya itu alasan utamanya itu. Karena itu punya negara. Makanya harus negara yang lebih masih. Sekarang mah harus pakai kayak gitu-gituan. Misalkan somasi udah udah 3 kali gitu, itu nanti apa yang terjadi? Nah kita bisa melakukan yang namanya gugatan. Gugatan baru. Ya, gugatan ke pengadilan.